Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu susah sekali untuk hidup. Maka apa yang harus kita cek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu. Semoga bisa bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Koreksi jika salah di kolom komentar ya teman-teman. Saya di sini mau membagikan pengalaman saya terhadap sepeda motor Vega ZR. Biasanya Jupiter Z, Vega ZR, Vega R lama, Jupiter lama itu mengalami kasus serupa hampir sama seperti ini. Ini sering terjadi pada sepeda motor Yamaha. Untuk sepeda motor Vega R itu biasanya penyakitnya beda dari Vega ZR ya. Terutama di sini yang saya bahas yaitu Vega ZR. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Di sini Vega ZR mengalami susah hidup jika menggunakan starter dan jika menggunakan engkol langsung hidup. Sebelumnya kita akan buktikan terlebih dahulu. Oke, ini kita pasang dulu ya. Kemudian kita engkol. Nah, kita engkol. Nah, ya mudah. Jika kita engkol, hidupnya itu mudah. Sekali engkol langsung hidup. Tetapi jika kita menggunakan double starter, nah kita hidupkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu susah sekali untuk hidup. Maka apa yang harus kita cek terutama pada bagian pengapiannya. Karena di sini saya sudah berkali-kali, ini sepedanya sudah 2 kali datang ke sini ya teman-teman. Dan yang pertama itu saya sudah lakukan servis karburator, cek semua mulai dari selang hisap, dari bensinnya itu normal semua. Dan untuk busi ini baru, orangnya ganti busi itu sekitar 2 minggu yang lalu. Tuh, sudah saya cek semuanya mulai dari busi sampai karburator sampai selang-selangnya tidak ada yang bocor. Setelan klep ini sudah pas menurut standar Yamaha Vega ZR. Oke. Untuk yang lain-lain tidak ada. Dan di sini sudah insya Allah sudah saya temukan untuk penyakitnya ya teman-teman. Ini penyakitnya berada di pengapian. Pengapiannya itu meliputi mulai dari spool, dan yang kedua itu CDI, dan yang ketiga itu coil. Itu ya, biasanya yang sering terjadi pada Yamaha itu ada 3. Antara spool yang sudah lemah, CDI KW dan sudah lemah. Jika ori kemungkinan 80% masih bisa digunakan, tetapi jika CDI KW itu perlu dipertanyakan. Dan yang ketiga itu coilnya juga bisa rusak, juga bisa karena faktor usia meskipun original ya. Oh ya, dan satu lagi pulser ya teman-teman. Pulsernya itu sudah error atau sudah renggang atau kurang rapat, saya juga tidak tahu. Sebentar lagi akan kita cek satu persatu ya. Oke. Di sini sebelumnya cara menganalisanya itu pada bagian setrum terlebih dahulu. Kita gunakan lihat setrum di sini, tetapi ini kita gunakan engkol ya, bukan menggunakan double starter. Oke, kita coba perhatikan pada bagian ini kabelnya. Yuk. Nah, itu ya. Nah, ini jika kita start di engkol pelan-pelan. Nah, itu ya. Kata. Nah, itu ya, jika kita lebih tinggi untuk RPM-nya terus boleh. Nah, itu ya teman-teman. Strumnya bagus. Ini untuk engkol. Kemudian kita buktikan atau kita bedakan dengan elektrik menggunakan elektrik starternya. Perhatikan. Nah, tidak ada setrum ya, malah sangat kecil. Nah, jika kita tarik, nah ini ya. Oke, sangat susah sekali. Tapi jika kita engkol itu perbedaannya strumnya lebih besar.
Oke, seperti itu. Karena pada bagian untuk engkol menggunakan kaki, kita bisa mengatur kecepatan putarannya atau RPM-nya. Jika menggunakan double starter atau electric starternya, tidak bisa kita atur karena maksimalnya dari pabrik itu sekian putaran. Tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Berbeda jika menggunakan starter kaki atau engkol ya. Oke, langsung saja kita cek pada bagian yang pertama itu spool. Spoolnya akan saya lepas terlebih dahulu. Tel dahulu bisa juga. Kira-kira seperti ini penampakannya mulai dari spool dan juga pulser. Untuk spool saya rasa masih bagus ya teman-teman, tidak ada yang gosong, tidak perlu kita ragukan pada bagian spoolnya. Ini ya, spoolnya masih aman, tidak ada yang gosong atau sedikit terbakar, itu aman ya. Nah, pada bagian pulser, cara mudahnya kita cek jika teman-teman mau sistem perkiraan seperti saya tanpa menggunakan alat ukur ya. Di sini untuk pulsernya kita tekuk sedikit ke bawah, tetapi jangan terlalu banyak. Atau kita katakan kita tekuk pada bagian pulsernya lebih nunduk ke bawah biar lebih dekat dengan tonjolan di magnet. Ini ya, biar lebih dekat dengan ini. Tetapi jangan sampai terlalu banyak atau berlebihan, karena jika terlalu banyak bisa nanti berakibat bergesekan dengan tonjokan dan mengakibatkan pulsernya pecah atau rusak. Dikira-kira saja, sedikit saja ya teman-teman. Kemudian ini akan kita coba lagi seperti apa hasilnya. Misalnya enak, kita tekuk ke bawah sedikit, misalnya enak, berarti kemungkinan pulsernya harus diganti. Kira-kira seperti itu. Baik, ini kita tekuk terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu, sedikit saja ya teman-teman, menggunakan obeng. Ini kemudian akan kita pasang kembali. Kita pasang 2 baut saja. Untuk kabel-kabelnya kita pasang kembali dan kita coba terlebih dahulu. Untuk pada bagian spool sudah kita pasang ya teman-teman. Ini kita urut dari bawah, mulai dari spoolnya kita cek, pulsernya kita cek. Karena saya menggunakan cara yang paling mudah tanpa menggunakan alat ukur, artinya ilmunya tidak pasti, tetapi kelebihannya lebih cepat dan kekurangannya itu harus bongkar pasang sampai ketemu, kira-kira seperti itu.
Oke, ini dia dipasang 2 baut saja. Untuk olinya biarkan dulu ya, hanya sebentar, hanya mencoba dulu. Kemudian ini kita coba tempelkan ke bodi seperti ini dan menggunakan starter atas atau double starternya. Nah, ini kita pencet ya teman-teman. Nah, perhatikan setrumnya. Nah, itu ya, strumnya sudah lancar daripada yang sebelumnya. Oke, langsung kita coba dengan businya. Ini ya, kita dekatkan seperti ini. Oke, berhasil ya teman-teman. Perhatikan setrumnya. Nah, itu perhatikan. Oke, kita coba sekali lagi menggunakan elektrik starternya. Oke, langsung mantap ya teman-teman. Langsung berhasil, 100% berhasil. Berarti di sini yang menjadi kendala itu pada bagian pulsernya sudah mulai melemah. Makanya di situ kerenggangannya kita tekuk sedikit saja, kira-kira di bawah kira-kira 1 mili ya teman-teman. Sedikit saja intinya, jangan terlalu banyak. Teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu digunakan engkol. Jika posisinya pulser dengan tonjokan di magnet itu terjadi bergesekan, tinggal dikurangi. Oke, intinya seperti itu. Hanya sedikit saja ya teman-teman. Perhatikan. Kita coba sekali lagi menggunakan engkol atau double starternya. Nah, ini ya. Langsung berhasil teman-teman. Langsung mantap. Kemudian kita coba menggunakan engkol yang jelas lebih enak. Starter nih. Oke, mantap ya teman-teman. Langsung berhasil pada jika menggunakan engkol maupun double starternya. Nah, kita coba yang terakhir. Oke, mantap ya. Aki baru, dinamo starter enak, semuanya mantap. Kemudian kita cek pulser, ternyata pulsernya tinggal kita lakukan penggantian pulser. Jika tidak mau diganti juga tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah paham penyakitnya itu ada di mana. Jadi di sini saya sudah kasih tahu untuk per titik permasalahannya ada di mana, karena memang membutuhkan jam tayang lebih untuk mengetahui hal seperti ini ya teman-teman. Dan untuk CDI juga kita cek. Tetapi di sini mulai dari bawah kita cek langsung berhasil. Semoga bermanfaat. Ini juga sering terjadi pada Yamaha Jupiter. Hanya seperti itu saja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.